lampu C, ada mahasiswa nerobos masih dari kiri. Wah, saya ditabraknya mobil saya. Ya, pakai motor. Jatuh. Waktu mau turun langsung ingat saya pendeta. Kalau nggak ingat pendeta bahaya ya. Tapi bersyukur, saya pendeta. Saya turun, saya tolong dia. Kenapa deh? Kamu kenapa nggak lihat? Saya sudah pakai lampu saya. Maaf Pak, saya banyak tugas jadi saya pikir ini. Apa saya tolong dia. Bagusin lagi sepeda motor. Baru datang satpam saya. Lalu dia bilang, gimana tuh Pak? Wah, karena saya bekas SRT-nya lagi kan. Dia langsung mau gimana? Kasih dia dulu. Di pos ada, aku ada Pak, ambil. Obat merah ada Pak. Dia bingung. Habis saya bilang, nah, gimana di mobil saya? Saya mahasiswa Pak, saya sudah. Besok hati-hati ya. Karena saya kan pendeta. Jadi satpamnya bingung. Pak, kok dibiarin Pak? Malah saya bilang lagi, gimana kamu saya antar ke rumah sakit? Bisa Pak, gitu ya. Coba kalau nggak ingat identitas di dalam Tuhan, langsung mungkin dipaksa orang itu ganti ya. Dia cuma bilang, maafkan saya Pak, masa yang saya ingat adalah ya, malah Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Ini dia tahu dan minta maaf. Alkitab katakan 1:9, ya kan? Jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Iya kan? Jadi masih ada. Rugi tidak apa-apa, tapi Tuhan bisa menolong kita. Itu warisan yang pertama. Yang kedua, ini luar biasa juga, penyertaan Tuhan. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Waduh, ini warisan yang luar biasa, Bapak. Penyertaan Tuhan. Akhir zaman kita hidup. Mau banyak masalah, asal ada Tuhan, beres kabeh. Tuhan menyertai. Yang kurang bisa dicukupkan, ya kan? Yang sakit bisa mengalami kesembuhan. Amin. Karena Tuhan menyertai. Poin yang terutama itu Allah menyertai. Mau berhasil Allah menyertai. Mau cukup Allah menyertai. Mau terjadi mukjizat Allah menyertai. Amin. Poinnya itu. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Yang ketiga, dia katakan warisan, kuasa, dan kemenangan. Ketika kita menjadi anaknya, rohnya tinggal di dalam kita. Roh itu yang bersaksi berkata, ya Aba ya Bapa itu tadi. Kisah 1:8 katakan, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kalau saya memiliki roh Allah, saya pasti menang. Roh yang saya terima jauh lebih besar lagi. Dan itu janji Tuhan. Itu adalah warisan orang percaya. Tadi identitas kita. Yang kedua, Allah menyertai. Yang ketiga, bukan hanya Allah menyertai, Dia berikan rohnya di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Kita ditakuti Dia. Ya, saya senang kalau istri saya ngusir roh jatuh, dia langsung. Ya, saya juga pernah saudara kuliah dikerjain setan saudara. Saya ngerjain PPT untuk khotbah, pintu dibuka, AC dihidupkan. Itu di lantai 2 saudara. Saya di lantai 1. Saya yang di atas itu. Itu saya. Ya. Lalu saya naik ke atas, benar, AC-nya hidup saudara. Pintunya buka, jadi saya tutup, AC-nya matikan. Tunggu saya. Lalu mulai lagi saudara. Nyala lagi. Nah, sekarang bukan pintu yang dibuka, itu payung kabinet dibuka. Berarti ada macam-macam di atas ini. Saya naik lagi, saya matikan, saya tutup saudara. Ya.
turun saya ke bawah karena masih mampu. Nah, saya kerjakan lagi, tiba-tiba nyala lagi. Jadi saya lihat screen di bawah, saya matikan screennya. Sekarang coba ini, bisa nggak? Lalu lihat jam sudah tua, saya harus jemput anak. Tunggu ya, ini hari Sabtu, Senin kita berperkara. Seninnya saya bersihkan, saya lupakan semua, saya usir, nggak boleh. Saya yang diberikan, Tuhan menguasai tempat kantor saya ini, lalunya. Dan Senin saudaraku, tetangga saya, dia lari dari tempat saya. Tetangga saya keluar semua, ada setan. Ini kejadian itu saudara. Itu luar biasa. Roh Tuhan jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. yang ada di tes Maya. Untuk pencetak kan terlalu semangat. Itu warisan yang Tuhan sediakan. Karenanya jangan takut pada pekerjaan si jahat, saudara. Memang si jahat akan selalu bekerja untuk menjatuhkan kita. Tugasnya dia adalah iblis datang katanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan kita yang datang pada kita memberi hidup, bahkan hidup dalam berkelimpahan. Sadari saja, jangan takut, saudara. Musuh boleh banyak, tetapi kita pasti menang. Amin. Ini janji Tuhan. Itu warisan kuasa yang diberi oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah warisan kekekalan, hidup kekal bersama Tuhan. Ya, jangan takut dipanggil Tuhan. Sebab hidup kita kekal. Di dunia ini untuk sementara. Iya, jangan takut. Iya. Saya sering sakit, saudaraku, ya, sering tanya. Kalau saya sakit, ya, kadang tensi saya naik sampai 190. Ya, dites sama istri, ayo kita ke rumah sakit, bilang gitu. Nanti di sana. Sebenarnya kadang pernah saya satu kali, saudaraku, sesak nafas malam-malam, sesak gitu. Kadang udah berpikir, jangan-jangan saya seperti bapak saya. Karena bapak saya waktu itu saya lihat meninggalnya sesak nafas, saudara. Jadi saya, apa saya udah waktunya ya? Iya. Cuman saya nggak takut, saudaraku. Saya nggak pikir, saya belum ini, enggak. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini waktu saya, oke, nggak apa-apa. Sebab saya sudah mengerti, saya bisa memahami apa yang dikatakan Rasul Paulus itu. Dia katakan, hidup ini hidup mati. Hidup adalah Kristus, Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Mati keuntungan. Sebab kalau kita mati, saudaraku, itu keuntungan. Hidup kekal bersama Tuhan, menikmati segala yang indah, yang baik. Ya. Ya, kecuali kita belum melakukan pekerjaan Tuhan, ya bilanglah sama Tuhan, Tuhan, aku mau jangan mati dulu, sebab aku mau menimbun dulu kebaikan yang harus saya bawa kepada Tuhan, ya kan? Halo, makanya hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Iya. Jangan takut. Ya. Kita memiliki warisan kekekalan. Ya, kalau hidup kita begitu, kita serahkan hidup kita bagi Tuhan, aman aja. Oke. Nah, yang keempat, ini yang terpenting. Tadi itu baru pendahuluan ya. Tadi identitas kita. Yang kedua adalah kita jadi anaknya, memiliki hak waris. Yang ketiga tadi, ini warisannya. Nah, yang keempat, tidak otomatis warisan itu kita peroleh. Nah, kita harus sesuaikan hidup kita untuk mendapatkan warisan ini. Ini yang terpenting, saudara. Yang keempat, ya, nggak ada judulnya ya. Warisan bukan hanya dinikmati, tetapi dijalani. Hidup umat Tuhan harus mencerminkan
karakter Allah. Ya. Umat Tuhan itu untuk bisa mendapatkan warisan itu, Alkitab katakan begini ya, seorang anak katanya akan tetap di bawah perwalian sampai dia dewasa. Benar tidak? Kalau di hukum kita begitu. Kalau ada anak-anak meninggal kedua orang tuanya, ada warisannya, dia nggak bisa, maka dia hidup di bawah perwalian sampai dia dewasa, baru dikasih. Nah, Alkitab juga menjelaskan begitu. Seseorang itu di dalam Tuhan ini bukan usia. Kalau gue mati gue nggak dapat warisannya Pak. Selama dia masih anak-anak, belum menjadi akil balik katanya, ia tetap di bawah perwalian.